Jangan sampai Anda disesatkan atau termakan iklan oleh toko emas yang bilang bahwa menerima emas dengan harga yang sama, walaupun nggak ada sertifikatnya, nggak ada kemasannya, diterima sama. Anda perlu pertanyakan dulu bagaimana penjelasannya, tonton sampai selesai. Saya akan mengajak Anda untuk berpikir kritis dan secara sehat, guys. Jadi yang namanya emas di Indonesia itu ada mereknya yang ibarat kata demand-nya itu yang paling besar, yaitu apa? Antam. Sehingga, seperti yang Anda sudah tahu kalau sudah Anda nonton di video saya sebelumnya, sertifikat dari merek Antam ini ada nilainya, ada harganya. Dari demand yang sangat besar tadi, membuat merek Antam ini sertifikatnya tuh harganya tinggi, guys. Dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Jadi ada demand-nya. Merek Antam ini sertifikatnya tuh ada demand-nya. Jadi emasnya plus sertifikat Antam, merek Antam itu harganya jadi lebih tinggi dibanding merek-merek emas lainnya, guys, di Indonesia ya. Buktinya ketika kemarin Antam itu kosong, harganya ini kan di atas market kan harganya, guys. Jadi kayak ibarat kata overprice. Tapi karena Antam ini demand-nya sangat besar, orang itu tetap belinya Antam. Padahal harganya ini kan udah di atas harga emas saat itu, guys. Ibarat kata potongannya udah tinggi, masih lebih tinggi lagi karena barangnya kosong, ini double. Jadi, yang perlu Anda tahu, yang perlu Anda pertanyakan, kalau sampai ada toko emas yang bilang menerima harganya sama antara yang ada sertifikatnya sama yang ada sertifikatnya, Anda tuh perlu kejar. Anda perlu tanyakan lagi, jangan langsung percaya. Tanyakan apa? Tanyakan, diterima sama itu sama yang seperti apa? Apakah sama murahnya antara yang ada sertifikat sama yang nggak ada sertifikat? Apakah sama nih sama murahnya? Jangan-jangan bisa jadi kan ini kan sama murahnya. Jadi Anda perlu tahu, perlu tanyakan. Kalau ternyata sama-sama diterimanya itu maksudnya sama-sama murahnya, sama-sama di bawahnya, nilai sertifikatnya nggak dihitung, ya nggak salah dia memang bilang kalau diterima sama, tapi sama murahnya, guys. Jadi jangan beranggapan, wah ini jualnya langsung ke sana, langsung percaya, karena diterimanya sama, ya sama murahnya kan ya, bisa, ya dia nggak salah juga, tapi kita jangan sampai kemakan iklan, guys. Lalu ada yang tanya, bro, tapi cara ngeceknya ini harga lagi kemahalan apa enggak, gimana sih, bro? Oke, caranya adalah Anda bisa cek di website tulisannya kitco.com, Kitco tulisannya. Anda bisa lihat di sana, itu ada grafik harga emas dalam US dollar. Misalkan tertulis di sana 4.700 US dollar per troy ounce, misalkan, guys, untuk harga per saya syuting video ini. 4.700 tadi harganya dibagi dengan 31,1 gitu aja biar gampang lah ya. Kan itu harusnya 31,1 bla 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 sekian. Ini kan buat estimasi kan. Itu kan ketemu berapa angkanya itu dikalikan US dollarnya sekarang hari ini di berapa. Contoh, hari ini US dollar melemah di 17.300. Berarti hasil tadi dikalikan 17.300. Ketemu sekian juta, misalkan sekitar hampir 2.700 misalkan ya, guys. Jadi ketika melemah US dollarnya, pengalinya lagi 17.300 itu misalnya melemah jadi kayak bisa ke 17.500, ya emas otomatis jadi lebih mahal per gramnya, guys. Nah, itu tadi adalah harga emas dunianya, guys. Padahal ada namanya ongkos produksi, ongkos operasional, yang itu nantinya tiap merek berbeda. Makanya tiap merek itu ada harga per gramnya itu bisa berbeda. Karena ada ongkos produksi dan nilai sertifikatnya itu berbeda, guys. Jadi semakin nanti kamu lihat, oh harganya emas dunianya ini kok jauh banget ya sama merek ini ya. Ya kenapa? Ya karena ada nilainya, sertifikatnya itu ada value-nya, guys. Ibarat kata ya ketika orang biasa nerima itu ya ketika harga bebek ya yang dihitung memang real harga bawahnya, harga emasnya. Jadi memang orang biasanya kalau nerima itu bukan sertifikatnya nggak dihitung, memang emasnya. Makanya saya selalu mengedukasi, jadilah smart buyer, belilah emas batangan yang potongan jual belinya itu paling rendah pengennya, tapi juga terpercaya, guys. Karena di sini kan kita kan investasi kan pengennya untung, guys. Jadi kita harus cari yang spreadnya paling rendah, guys, tapi juga terpercaya.
Itu tadi yang saya jelasin kalau di Indonesia. Bagaimana untuk di luar negeri akan saya buat di video selanjutnya. Supaya Anda nggak ketinggalan informasi seputar investasi emas, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, serta share supaya banyak orang yang terbantu dengan nonton video ini. Thank you for watching and see you in the next video.